Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-81. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, melihat pertempuran antara Karang Tunggal dan Sarayuda itu, Mahesa Jenar semakin cemas. Untunglah bahwa Sarayuda pun memiliki ketangkasan yang luar biasa, sehingga Karang Tunggal terlalu sulit untuk menyentuh kulitnya. Meskipun demikian, kemarahan Sarayuda setiap saat menjadi semakin menyala-nyala. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri, kepada gurunya, dan kepada semua orang yang menyaksikan bahwa melawan seorang anak-anak itu saja ia tak berhasil mengalahkan. Karena itulah, maka kemudian ia benar-benar bertempur dengan seluruh tenaga, kemampuan, dan ilmu yang dimilikinya. Ia kini tidak merasa lagi berkelahi sekedar sebagai suatu pernyataan marah, tetapi ia telah bertempur benar-benar di antara hidup dan mati. Itulah sebabnya, maka mereka yang menyaksikannya tidak dapat tetap acuh tak acuh. Kebu Kanigara pun kemudian bangkit berdiri dan mengikuti jalannya perkelahian dengan seksama. Tetapi yang beranggapan lain dari semuanya adalah Arya Saloka. Ia pun menjadi gembira sekali dapat menyaksikan pertempuran yang dahsyat itu. Meskipun dalam beberapa hal ia menjadi keheran-heranan melihat gerak-gerak yang belum pernah disaksikan, namun ia dapat mengikuti sebagian besar dengan baik. Setelah ilmunya sendiri meningkat dengan pesatnya, maka ia kemudian tidak lagi mengagumi Sarayuda sebagai seorang yang terlalu tangguh. Sebab apabila gurunya mengizinkan, dalam tingkatannya yang sekarang ia pun bersedia untuk melawannya, meskipun barangkali tidak sebaik Putut Karang Tunggal. Karena itu, Arya Saloka melihat pertempuran yang hebat itu dengan bergeser-geser mengikuti setiap geseran titik pertempuran. Bahkan kadang-kadang ia berlari-lari mengelilingi untuk mengambil sudut pandangan yang jelas. Karena ia sendiri sering melakukan latihan dengan Karang Tunggal, maka ia dapat melihat betapa berbahayanya gerak serangan yang dilakukannya, apalagi ketika pertempuran itu telah berlangsung lama. Tidak hanya Arya Saloka, tetapi semua yang hadir di sekitar arena pertempuran itu menyaksikan suatu hal yang tak terduga sebelumnya. Ketika Sarayuda tidak lagi mengekang dirinya dan bertempur dengan segenap tenaganya dan kemampuannya, maka Putut Karang Tunggal pun menanggapinya. Maka dalam saat-saat terakhir, ternyata ia berhasil mendesak lawannya dengan hebatnya. Gerakannya menjadi semakin cepat dan lincah. Sebaliknya Sarayuda tenaganya sudah mulai surut setelah diperas habis-habisan. Kemudian terjadilah hal yang sangat mengejutkan. Putut Karang Tunggal yang akhirnya juga menjadi kehilangan kesabaran. Tiba-tiba dari matanya yang bulat memancar seolah-olah cahaya merah kebiru-biruan. Cahaya yang mempunyai pengaruh luar biasa sebagai pancaran gaib yang melontar dari dalam dirinya. Bersamaan dengan itu geraknya pun menjadi semakin garang, seperti topan yang mengalir deras dibarengi petir yang menyebar maut. Ki Ageng Pandan Alas adalah seorang tua yang penuh pengalaman dalam perjalanan hidupnya. Banyak hal yang pernah dilihat dan dirasainya. Hal-hal yang kasar, yang halus, yang kasat mata dan yang tidak. Itulah sebabnya maka ketika ia melihat sorot mata Putut Karang Tunggal yang seakan-akan memancarkan cahaya merah kebiru-biruan itu, hatinya tergetar cepat. Segera ia dapat merasakan suatu kegaiban dari cahaya itu. Apalagi yang dilihatnya benar-benar suatu hal yang tak mungkin terjadi dalam keadaan yang wajar. Seorang anak muda yang memiliki ketangkasan demikian mengagumkan, tidak saja melampaui muridnya, namun apabila ia benar-benar marah, ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Sarayuda.
Meskipun Ki Ageng Pandan Alas belum pernah berkenalan, apalagi mempelajari semacam ilmu yang dimiliki oleh Putut Karangtunggal, namun sebagai seorang yang banyak mengetahui berbagai macam ilmu, ia pun dapat menerka bahwa ilmu yang dipergunakan Karangtunggal adalah ilmu yang luar biasa. Bahkan ia pun telah menduga bahwa Putut Karangtunggal memiliki ilmu yang hampir merupakan dongengan, lembu sekilan. Sebab apapun yang dilakukan Sarayuda dan tampak benar-benar mengena, namun anak itu seolah-olah sama sekali tak merasakannya. Meskipun dalam beberapa kali apabila Sarayuda berhasil melontarkan serangan yang tajam dan sepenuh tenaga, tampak juga betapa Karangtunggal bertegang wajah menerapkan ilmunya dengan sepenuh usaha. Dengan demikian Ki Ageng Pandan Alas dapat menduga bahwa ilmu Putut Karangtunggal itu masih belum sempurna, tetapi yang pernah didengarnya seperti yang pernah didengar oleh hampir semua tokoh-tokoh sakti yang mersuti oleh Jaya Kawijayan Gunakasantikan, bahwa lembu sekilan adalah salah satu ilmu yang pernah dimiliki Mahapatih Gajah Mada. Berdasarkan apa yang disaksikan itulah, maka akhirnya Ki Ageng Pandan Alas merasa bahwa bagaimanapun hebatnya Sarayuda, namun ia tak akan berhasil menandingi anak muda yang perkasa dan luar biasa itu. Karena itu ia memutuskan untuk mencegah Sarayuda bertempur lebih lama lagi. Maka kemudian terdengarlah ia berkata nyaring, "Sarayuda, cukuplah." Mahisa Jenar dan Kepu Kanigara terkejut mendengar seruan itu, namun dalam hati mereka menaruh hormat kepada orang tua yang bijaksana itu. Kalau semula mereka menyangka bahwa apabila ada salah mengerti padanya, persoalan pasti akan berlarut-larut, tetapi ternyata Ki Ageng Pandan Alas telah berbuat sesuatu hal yang terpuji. Dengan demikian maka persoalannya akan dapat dibatasi. Karena itu, Kepu Kanigara yang cukup bijaksana segera memanggil kemenakannya. "Karangtunggal, sudahlah, mintalah maaf kepadanya supaya kau dibebaskan dari kemarahannya." Putut Karangtunggal yang bagaimanapun nakalnya, apalagi pada saat itu hatinya sedang dipenuhi oleh perasaan marah, namun benar-benar takut kepada pamannya. Karena itu dengan sangat kecewa ia terpaksa memenuhi perintahnya. Dengan satu lontaran mundur yang jauh ia melepaskan diri dari libatan lawannya. Tetapi tidaklah demikian Sarayuda. Hatinya telah diamuk oleh suatu perasaan yang tak dapat diurai lagi. Bercampur aduknya segala macam perasaan yang dapat membakar dadanya. Marah, benci, dendam, dan segala macam. Sehingga dengan demikian meskipun ia mendengar suara gurunya, namun ia sama sekali tak menaruh perhatian. Sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan yang cukup besar, ia sama sekali tidak mau namanya menjadi cacat. Apalagi dalam perkelahian yang memerlukan segenap pemusatan pikiran dan kekuatan, ia seolah-olah tidak dapat melihat keajaiban-keajaiban yang dipancarkan lawannya. Meskipun dalam beberapa hal ia merasa heran juga, kalau serangan-serangannya seolah tak pernah dapat menyentuh kulit lawannya. Tetapi justru karena itulah ia menjadi semakin bernafsu, berjuang mati-matian. Demikianlah ketika Sarayuda melihat Putut Karangtunggal melontarkan diri surut. Ia sama sekali tidak menjauhkan dirinya, bahkan ia pun memburunya dan sekaligus melontarkan suatu serangan yang dahsyat. Putut Karangtunggal tak mengira hal yang demikian itu terjadi. Ia tidak menduga sama sekali bahwa ia akan mendapat serangan justru pada saat ia mengundurkan dirinya. Karena itulah ia tidak bersiaga. Ilmunya yang bernama lembu sekilan yang belum sempurna benar itu sudah mulai dikendorkan. Karena itulah maka ketika ia menerima serangan yang tak diduganya, terasalah seolah-olah sebuah bukit karang berguguran menimpanya pada saat ia sedang lelap tidur. Itulah sebabnya
Bagaimanapun ia berusaha menerapkan ilmunya lembu sekilan, namun dalam waktu yang mendadak itu tidak banyak berarti. Meskipun berhasil menolongnya dari cedera, tetapi ia terlempar juga beberapa langkah dan terbanting jatuh. Ternyata ilmunya itu masih belum mampu bekerja sendiri apabila sebuah perangsang menyentuhnya. Semua yang menyaksikan kelakuan Sarayuda itu terkejut. Dada mereka berdebaran dan darah mereka seperti berhenti mengalir. Bahkan Kepu Kanigara dan Mahesa Jenar menjadi seolah-olah terpaku di tempatnya dan tidak percaya atas apa yang dilihatnya. Ki Ageng Pandan Alas pun kemudian sampai terloncat maju dan dengan lantangnya berteriak, "Sarayuda, sadarkah kau bahwa kau telah berlaku kurang bijaksana?" Sekali lagi Sarayuda tak mau mendengar suara gurunya. Bahkan masih saja ia meloncat dan menyerang Putut Karangtunggal yang sedang berusaha untuk bangkit. Karena itulah maka keadaannya menjadi sangat berbahaya. Untunglah otaknya cerdas dan cepat. Segera ia menghentikan geraknya. Ia lebih baik tetap berjongkok. Namun dengan sekuat tenaga diterapkannya ilmunya lembu sekilan. Meskipun demikian, serangan Sarayuda yang ganas itu menggoncangkan tubuhnya sehingga hampir saja ia terjatuh kembali. Pada saat Sarayuda akan mengulangi serangannya kembali, tiba-tiba meloncatlah bayangan dengan cepat menyerangnya dari lambung. Meskipun kecepatannya tidak dapat disamakan dengan kecepatan Karangtunggal, namun terasa betapa kuat serangan itu. Karena itu Sarayuda segera memutar tubuhnya dan mengurungkan serangannya atas Putut Karangtunggal. Bayangan itu adalah Arya Saloka yang telah memiliki ilmu yang maju dengan pesatnya. Karena itulah, maka sekali lagi Sarayuda terkejut. Anak yang kedua ini tidak kurang berbahayanya. Karena itu ia menghadapinya dengan sepenuh tenaga. Pada saat itulah Kepu Kanigara dikecewakan oleh Sarayuda. Kalau mula-mula ia ingin mencegah kemenakannya supaya tidak menyelesaikan pertempuran itu, sekarang ia berpikir sebaliknya. Biarlah anak nakal itu menghajar orang yang sama sekali tak tahu diri. Sebaliknya Mahesa Jenar menjadi terkejut dan cemas melihat Arya Saloka melibatkan diri dalam perkelahian itu. Namun demikian ia menjadi keheranan juga bahwa muridnya itu dapat bertempur demikian baiknya sehingga sama sekali tak diduganya. Tetapi Arya Saloka tidak perlu berjuang terlalu lama sebab pada saat itu Putut Karangtunggal telah bersiap kembali. Maka sesaat kemudian terdengarlah ia berteriak nyaring, "Adi Arya Saloka, minggirlah, aku tidak mau diperlakukan demikian. Biarlah kami berhadapan sebagai seorang laki-laki dengan laki-laki." Suara Putut Karangtunggal itu pun mengherankan pula. Getarannya bagaikan getaran guru yang menggelegar menggoyangkan bukit-bukit kecil yang bertebaran di sana-sini. Bahkan suara itu seolah-olah telah mengejutkan matahari yang sedang tidur dengan nyenyaknya di balik cakrawala. Karena itu di ujung timur fajar mulai menjenguk dan melemparkan cahayanya yang kemerahan. Agak jauh di padepokan Karangtumaritis, di puncak bukit itu, terdengarlah suara ayam jantan yang berkokok bersahutan, seolah-olah mereka sedang membanggakan diri masing-masing dengan berteriak, "Ini dadaku, mana dadamu?" Demikian pula ayam jantan dari pengging yang bernama Karebet itu menjadi semakin marah atas kelakuan lawannya. Karena itu apapun yang terjadi, ia bertekad untuk bertempur mati-matian. Sehingga ketika Arya Saloka telah meloncat minggir, anak muda itu tegak berdiri dengan gagahnya dengan kaki renggang dan dada menengadah. Wajahnya menjadi semakin cerah, melampaui cerahnya fajar. Sedangkan cahaya merah kebiru-biruan yang menyorot dari matanya yang bulat cemerlang itu menjadi semakin menyala-nyala.
Tiba-tiba Sarayuda yang telah bersiap pula merasakan keanehan yang ada pada lawannya. Sekarang ia melihat sorot mata yang ajaib. Juga ia semakin merasakan bahwa serangan-serangannya menjadi seolah-olah lenyap tak berbekas. Tetapi akibat dari tanggapannya atas kenyataan yang dihadapinya itu menjadikannya semakin gelap mata. Ia sudah tidak dapat berpikir lain kecuali membinasakan lawannya. Karena itulah maka tiba-tiba ia berbuat sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, baik oleh Mahesa Jenar, Kepu Kanigara maupun gurunya sendiri Ki Ageng Pandan Alas. Tiba-tiba Sarayuda yang dibakar oleh api kemarahan yang menyala-nyala di dalam dadanya, tiba-tiba berdiri tegak, wajahnya terangkat dan matanya menjadi redup setengah terpejam. Ia menyalurkan segala tenaganya dilambari dengan pemusatan pikiran untuk kemudian meletakkan satu tangannya di atas dada, sedangkan tangan lainnya menjulurkan ke depan lurus-lurus. Itulah suatu sikap untuk melepaskan ilmunya yang dahsyat, ilmu pamungkas Dunda Manik dari perguruan Pandan Alas. Mahesa Jenar pernah menyaksikan kedahsyatan ilmu itu. Bahkan ia pernah menempurnya dengan Aji Sosrobirowo. Akibatnya adalah mengerikan sekali. Sekarang beberapa tahun kemudian, pastilah Dunda Manik itu menjadi bertambah dahsyat. Karena itu ia menjadi pucat dan melintaslah seleret bayangan yang mengerikan. Sebab bagaimanapun teguhnya ilmu lembu sekilan yang belum sempurna itu, namun karena nafsu kemarahan yang tidaklah mungkin anak itu dapat bertahan diri terhadap kedahsyatan Aji Dunda Manik. Karena itulah, maka Mahesa Jenar tidak mau melihat pembunuhan yang tidak adil hanya karena nafsu kemarahan yang tak terkendalikan. Dengan demikian ketika ilmu Dunda Manik itu telah terhimpun di dalam tangan, serta ketika dilihatnya Sarayuda telah siap meloncat dan mengayunkan tangannya, Mahesa Jenar pun segera meloncat dengan garangnya, menghadang langkah Sarayuda, tepat di depan Putut Karang Tunggal dengan satu tangan bersilang di hadapan dadanya, satu tangan terangkat tinggi-tinggi, sedang sebelah kakinya ditekuknya ke depan, siap untuk melawan Dunda Manik itu dengan ajinya yang telah jauh meningkat, Sosrobirowo. Dalam pada itu bayangan lain pun telah melontar pula, dekat di sampingnya, juga berusaha berdiri di antara Sarayuda dan Putut Karang Tunggal, bahkan agak lebih cepat sedikit darinya dengan sikap yang sama. Satu tangan bersilang, tangan yang lain terangkat tinggi-tinggi, sedang sebelah kakinya ditekuk ke depan. Itulah Kepu Kanigara yang juga berusaha melindungi kemenakannya dengan jenis ilmu yang sama, Sosrobirowo yang sempurna. Dalam sekejap mata Sarayuda melihat pula kedua orang yang telah berdiri berjajar rapat di hadapan lawannya. Namun segalanya telah terlanjur. Ilmu itu telah terhimpun dan siap dilontarkan. Karena itu ia menjadi tidak peduli lagi siapakah yang akan binasa karenanya. Apakah dirinya sendiri, Putut yang telah dianggap menghinanya, ataukah Mahesa Jenar, ataukah orang yang bernama Karangjati itu. Maka dengan mata yang hampir terpejam ia meloncat dengan dahsyatnya. Pada saat itu, pada saat Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara telah mulai menjulurkan kekuatannya lewat sisi telapak tangan untuk menerima aji yang dahsyat itu, kembali mereka dikejutkan oleh bayangan lain yang dengan dahsyatnya mendahului membentur Sarayuda dengan kekuatan yang luar biasa pula, sehingga terjadilah bentrokan kekuatan yang mengerikan sekali. Akibatnya pun sangat mengejutkan. Untunglah bahwa Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara masih sempat mengendorkan diri, sehingga mereka pun tidak perlu ikut serta dalam benturan yang terjadi dan tidak terduga-duga itu. Sarayuda karena akibat benturan itu terlempar jauh ke belakang dan terbanting di atas batu karang. Suara tubuhnya ambruk hebat dan setelah itu ia sama sekali tidak bergerak lagi. Sementara itu bayangan yang membenturnya yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Ki Ageng Pandan Alas segera berlari-lari memburunya dan langsung berjongkok di sampingnya. Kepu Kanigara,
Mahesa Jenar, Karang Tunggal dan Arya Saloka terguncang hatinya. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa akhir peristiwa itu demikian. Benturan langsung antara murid dan gurunya dengan akibat yang tak diduga pula. Perlahan-lahan mereka berjalan mendekati Ki Ageng Pandan Alas yang duduk tertunduk di samping muridnya. Wajahnya suram sesuram seorang ayah yang kehilangan anaknya yang tersayang. Bahkan dari mata orang tua itu membayangkan titik-titik air yang berkilat-kilat kena lemparan cahaya matahari pagi. Dari bibirnya yang bergetaran terdengarlah suaranya yang terputus-putus. "Sarayuda, kenapa kau sampai kehilangan akal? Sehingga aku terpaksa mencegahmu. Aku pernah mengharap kau menjadi sambungan yang kuat dari perguruanku. Sekarang..." Wajah orang tua itu menjadi semakin suram. Matanya yang kemudian terangkat dan memandang kepada Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, Putut Karang Tunggal dan Arya Saloka yang telah berjongkok pula mengitari tubuh Sarayuda yang gilang-gilang bermandikan cahaya matahari. Angin pagi yang bertiup lambat seolah-olah ikut serta terbenam dalam duka yang mendalam. Mereka yang berada di tempat itu merasakan betapa hati orang tua itu terpecah-pecah. Murid utamanya yang dengan penuh harapan diasuhnya sekuat tenaga, kini terbaring di hadapannya justru karena tangannya sendiri. "Anak-anakku sekalian," kata orang tua itu kemudian dengan suara yang dalam, "maafkanlah muridku." Yang mendengar perkataan itu menjadi semakin terharu. Betapa orang tua itu berhati jantan yang melihat masalah di hadapannya dengan jujur meskipun dadanya serasa hancur. Perlahan-lahan orang itu dengan tangannya yang lemah karena guncangan yang hebat meraba-raba dada Sarayuda. Tiba-tiba terbersihlah suatu cahaya di matanya. Dengan cepat Ki Ageng Pandan Alas menempelkan telinganya untuk mendengarkan detak jantung muridnya. Dengan suara yang gemetar ia berkata, "Anak mas, aku masih mendengar jantungnya berdetak." Tiba-tiba yang mendengar seruan itu di dalam hatinya timbul pula semacam perasaan gembira sehingga mereka bergeser setapak maju. Namun sesaat kemudian orang itu kembali menjadi muram. Gumamnya, "Tetapi detak jantung itu sudah terlalu lemah dan aku bukanlah seorang ahli dalam hal ini." Tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan oleh Mahesa Jenar, Kepu Kanigara apalagi Putut Karang Tunggal dan Arya Saloka. Hanya di wajah Karang Tunggal terbayang pula penyesalan yang dalam. Karena kelakuannya lah maka semua itu terjadi. Ia sama sekali tidak menduga bahwa hanya karena ia tidak dapat menahan tertawanya saja, maka ia terpaksa menyaksikan seorang guru dan murid saling berbenturan dan mengakibatkan malapetaka. Dalam pada itu Kepu Kanigara yang telah agak lama tinggal di Bukit Karang Tumaritis bersama-sama dengan seorang panembahan yang ahli pula dalam hal pengobatan, sedikit banyak dapat pula melakukannya. Maka dengan suara yang dalam ia mencoba meminta, "Ki Ageng Pandan Alas, kalau memang masih ada detak di dalam dada Sarayuda, izinkanlah aku mencoba untuk memperlancar jalan darahnya." Dengan mata yang suram Ki Ageng Pandan Alas memandang Kepu Kanigara, tetapi kemudian ia mengangguk lemah. Segera Kepu Kanigara bangkit dan berdiri dengan kaki terbuka di atas tubuh Sarayuda. Perlahan-lahan ia menggerakkan tangannya untuk menolongnya, menyalurkan pernafasan dan peredaran darahnya. Setelah itu perlahan-lahan pula ia memijit-mijit dadanya. Pada saat itulah Ki Ageng Pandan Alas dengan jelas dapat melihat siapakah yang berdiri di hadapannya, yang menamakan dirinya Putut Karangjati itu. Ia adalah seorang yang bertubuh tegap besar, berwajah bening yang memancarkan kelembutan hati. Karena itulah ia menjadi semakin curiga bahwa orang itu hanyalah seorang putut yang sejak semula memang mengabdikan diri pada panembahan di bukit ini. Dengan tidak sengaja matanya segera merayapi putut
muda yang baru saja bertempur dengan muridnya. Seorang muda yang memiliki tanda-tanda keajaiban. Juga terhadap anak ini, ia selalu bertanya-tanya di dalam hati, siapakah gerangan mereka itu sebenarnya? Ketika itu, ia melihat Sarayuda mulai dapat menyalurkan nafas perlahan-lahan, serta detak jantungnya menjadi semakin lancar pula. Namun demikian, apabila ia tidak segera mendapat pertolongan yang semestinya, keadaannya sangat membahayakan. Karena itulah maka Kebu Kanigara berkata, "Ki Ageng Pandan Alas, apabila Ki Ageng tidak berkeberatan, perkenankanlah aku membawa murid Ki Ageng ini menghadap Panembahan, supaya ia dapat disembuhkan dari keadaan yang sekarang ini." Ki Ageng Pandan Alas yang menaruh harapan masa depan perguruannya sudah tentu menghendaki muridnya dapat disembuhkan. Karena itu dengan senang hati ia menjawab, "Anak Putut Karangjati, aku sangat berterima kasih apabila Panembahan Ismoyo berkenan menyembuhkan Sarayuda." Kemudian oleh persetujuan itu, segera Kebu Kanigara mengajak mereka semua untuk menghadap Panembahan. Tetapi tiba-tiba terdengarlah Putut Karangtunggal berkata, "Paman, apakah aku harus ikut menghadap pula? Aku telah menyanggupi Adi Arya untuk membawanya berkeliling bukit kecil ini." Kebu Kanigara melihat ketakutan anak nakal itu terhadap Panembahan Ismoyo. Karena itu ia menjawab, "Ayolah, kau jangan berbuat sekehendakmu saja. Arya akan sabar menunggu sampai besok, lusa, bahkan seminggu 2 minggu lagi. Malahan kaulah yang seharusnya mengangkat tubuh Sarayuda dan memapahnya menghadap Panembahan." Karangtunggal sama sekali tak berani membantah kata-kata pamannya. Dengan dada berdebar-debar ia membungkuk dan mengangkat murid Ki Ageng Pandan Alas itu pada kedua tangannya dan membawanya mengikuti pamannya yang berjalan di depan bersama-sama dengan Mahesa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas. Sedang Arya Saloka berjalan dengan kepala tunduk di sampingnya. "Beratkah tubuh itu, Kakang?" tanya Arya Saloka. Dengan tersenyum kecut Karangtunggal menjawab, "Cukupanlah." "Dapatkah aku membantu?" sambung Arya. Sekali lagi Karangtunggal tersenyum kecut. "Tak usahlah." Setelah itu kembali mereka berdiam diri. Tak seorang pun di antara mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Namun di dalam keheningan pagi itu, dada Ki Ageng Pandan Alas masih saja bergejolak. Di samping kecemasannya atas keselamatan muridnya, ia jadi benar-benar berpikir tentang orang yang menamakan Putut Karangjati dan Karangtunggal. Yang paling mengherankan baginya adalah bahwa Karangjati dalam keadaan yang terjepit telah menyiapkan pula ilmu yang mirip dengan ilmu Mahesa Jenar yang dahsyat, peninggalan almarhum sahabatnya Ki Ageng Pengging Sepuh. Kedatangan rombongan itu dengan seorang yang tak sadarkan diri di tangan Putut Karangtunggal sangat mengejutkan penghuni padepokan yang damai itu. Para cantrik segera bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang telah terjadi dan siapakah yang pingsan di tangan kepala para cantrik itu. Demikian pula agaknya Panembahan Ismoyo. Dengan tergopoh-gopoh ia menerima kedatangan mereka dengan penuh pertanyaan di wajahnya yang lembut. Segera rombongan itu dipersilahkan masuk dan dibaringkannya tubuh Sarayuda di atas sebuah pembaringan kayu. Panembahan Ismoyo melihat keadaan yang mengkhawatirkan. Karena itu ia tidak sempat untuk bertanya-tanya. Tetapi yang mula-mula dilakukan adalah merawat Sarayuda. Beberapa bagian tubuhnya dipijit-pijit, serta kemudian dengan hati-hati sekali diminumkannya semangkuk kecil obat. Suasana untuk sesaat jadi hening dan tegang. Masing-masing terikat pada keadaan Sarayuda yang masih terbaring diam. Namun nafasnya telah mulai nampak mengalir teratur.
Akhirnya beberapa saat kemudian tubuh itu mulai hangat kembali. Cahaya yang merah perlahan merambat ke wajahnya. Dengan demikian maka keselamatannya semakin dapat diharapkan. Sejalan dengan itu menjalar pula perasaan syukur di dada Ki Ageng Pandan Alas dan semuanya yang menyaksikan. Bahkan Putut Karang Tunggal yang semula menjadi marah kepada Sarayuda, kini dengan penuh harapan mengikuti perkembangan keadaan murid Pandan Alas itu. Mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan jiwanya, gumam Panembahan Ismoyo. Namun menilik keadaannya, ia telah berangsur baik. Nafasnya telah mengalir dengan teratur. Meskipun agaknya untuk beberapa bulan ia harus benar-benar beristirahat untuk segera dapat memulihkan kembali kesehatan serta kekuatan tubuhnya. Betapa besar terima kasihku kepada Tuhan yang telah mengampuni jiwa muridku dengan lantaran Panembahan, sahut Ki Ageng Pandan Alas. Perlahan-lahan Panembahan Ismoyo menoleh kepada Ki Ageng Pandan Alas. Untuk beberapa saat ia memperhatikan, lalu kemudian ia bertanya, "Siapakah anak mas yang terluka ini?" "Muridku Panembahan," jawab Ki Ageng Pandan Alas. Panembahan Ismoyo mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Biarlah anak mas ini beristirahat. Marilah kita duduk di ruang sebelah." Kemudian ditinggallah Sarayuda seorang diri terbaring. Matanya masih terpejam, tetapi wajahnya sudah nampak merah. Di ruang sebelah, mulai Panembahan Ismoyo bertanya-tanya apakah yang sudah terjadi dan siapakah guru dan murid yang belum dikenalnya itu. Maka berceritalah Kepu Kanigara segala sesuatu yang menyangkut peristiwa itu. Diceritakan pula hubungan antara Mahesa Jenar, Sarayuda dan Pudak Wangi yang dititipkan di padepokan itu oleh Mahesa Jenar setelah ia berhasil menyelamatkannya dari tangan Simarudra. Namun Mahesa Jenar sendiri geli mendengar keterangan itu. Kemudian diceritakan pula bahwa beberapa malam kemudian didengarnya suara tembang yang sebenarnya adalah suara Ki Ageng Pandan Alas, kakek Pudak Wangi yang sedang mencari cucunya. Dan kemudian tanpa meninggalkan peristiwa yang terkecil pun Kepu Kanigara menceritakan pula pertengkaran dan akhirnya perkelahian yang terjadi antara Sarayuda dan Karang Tunggal, sehingga akhirnya guru Sarayuda sendiri terpaksa mencegah muridnya yang akan mempergunakan senjata pamungkasnya yang sangat berbahaya. Panembahan Ismoyo mendengarkan uraian Kepu Kanigara dengan seksama dan sambil mengerutkan keningnya, ia memandang Putut Karang Tunggal dengan penuh penyesalan. Katanya kemudian, "Kisanak yang bijaksana, maafkanlah kelakuan orang-orangku yang sama sekali tidak bersikap baik. Untunglah bahwa Ki Ageng Pandan Alas telah mencegahnya. Kalau tidak, barangkali Putut Karang Tunggal akan mengalami cedera karena kenakalannya. Bahkan Ki Ageng telah mengorbankan murid sendiri." Tak seorang pun yang berani mengangkat wajah. Kepu Kanigara, Karang Tunggal maupun Mahesa Jenar dan Arya Saloka. Apalagi Mahesa Jenar merasa bahwa sumber dari persoalan itu adalah persoalannya dengan Sarayuda. Apalagi ketika Panembahan Ismoyo melanjutkan, "Dengan demikian, kehadiranmu di tempat itu sama sekali tak berarti, Kanigara, bahwa kau tidak dapat mencegah semuanya itu terjadi." Kepu Kanigara menjadi semakin menundukkan wajahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.